bekerja di laptop. Bekerjanya melalui laptop, jadi dia harus membutuhkan banyak waktu gitu ya untuk di depan laptop. Jadi maksudnya dia, ya pahami saya dong, saya kan lagi cari uang gitu lah, istilahnya gitu. Akhirnya kan kita mentok, sayanya masih dongkol, dianya juga dongkol karena usahanya sebagai seorang suami dalam mencari nafkah tidak dihargai gitu. Iya. Jadi ya nggak ketemu dong. Iya. Karena kan pekerjaan saya ini mikir ya, terus terang ya, teman-teman mungkin akan melihat apa ya, walaupun orang bilang saya cukup untuk usia segini tuh masih terlihat muda, tapi guratan-guratan kayak kantung mata yang begitu dalam ini kan karena terus terang kalau saya kerja itu mikir ya, jadi mikirnya banget, bahkan bisa sehari itu tidurnya hanya 2 jam kadang ya. Itu dulu lah ya, dulu saya masih belum sadar tentang hal itu. Jadi itu pun sudah membebani waktu itu. Jadi akhirnya ya seperti orang autis ya, dalam tanda kutip, artinya saya sibuk dengan dunia saya sendiri. Dan kalau menurut aku problem kita tuh bukan itu. Problem kita sebenarnya akhirnya kita sadari bahwa kebanyakan orang termasuk kita ya, itu adalah gini, kita itu menikah karena berdasarkan rasa kekurangan. Iya, saya kurang perhatian. Nah, iya. Mengharapkan diberikan obat kesembuhan dari suami saya. Iya. Ternyata jadi dia terluka, misalnya terluka waktu proses hidupnya, masa kecil dan sebagainya, kurang perhatian. Lalu menikah berharap dapat obat di luar dirinya. Ternyata orang lain pun punya lukanya sendiri. Jadi saya pun berharap dia menyembuhkan luka saya. Jadi akhirnya kami saling apa ya istilahnya? Menuntut. Saling menuntut. Kami saling menuntut dan kami akhirnya menyadari bahwa ternyata waktu itu tuh berpikir ya walaupun nggak dengan kosakata ini, bahwa nggak ada cinta yang nggak bersyarat. Nah coba, kalau menurutmu cinta itu bersyarat nggak sih? Cinta bersyarat nggak ya? Ya kalau sudah pada level tertentu ya mungkin bisa. Sama kepada level kita ya masih bersyarat lah. Saya nanya ke Anda ya, menurut Anda cinta itu bersyarat nggak sih? Saya sampai hari ini masih meyakini bahwa tidak ada cinta tanpa syarat. Nggak ada. Beneran? Ada orang yang mengatakan, ada Pak, saya mencintai istri saya apa adanya. Terus saya bilang gini, kalau istri Anda ganti kelamin boleh nggak? Oh ya nggak boleh, berarti kan dia punya syarat, kelaminnya harus beda. Iya kan? Pas saya mencintai anak saya apa adanya, tanpa syarat. Oke, anaknya boleh pindah agama nggak? Oh nggak boleh Pak. Jadi saya meyakini semua cinta bersyarat. Coba kalau... Nah ini kalau kita lagi debat tuh kayak gini. Ya. Nah, teman-teman, kalau kami sedang berdiskusi, itu nadanya bisa setinggi itu. Dia nadanya tinggi, saya nadanya tinggi, dan itu bukan lagi bertengkar loh. Jadi aku nggak mau debat di sini. Iya, jadi kalau orang melihat kami itu kelihatannya sedang bertengkar ketika berdiskusi begitu. Enggak, kita kalau berdebat bisa sangat keras, bisa sangat bahkan sebelum menikah. Kami itu menikah gara-gara sering debat. Jadi di layar laptop sana dia buka Quran, saya buka Quran juga, kita saling debat untuk tafsir ayat, dan itu berlangsung lama ya. Jadi dia tuh lawan debat sebenarnya awalnya. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Karena terus terang saya waktu itu bukan saya harus ya. Saya ingin menemukan pasangan hidup yang bisa jadi lawan diskusi saya, brainstorming. Jadi sebetulnya saya tidak mau juga punya istri yang manutan, dalam artian dia nggak punya defensif untuk argumen, karena nanti saya nggak punya lawan. Iya, makanya sebetulnya ketika kamu tak ajak berbeda pendapat itu, biar aku dapat lawan. Jadi ketika kamu aku nggak mau berdebat, itu kamu mengecewakan sebetulnya. Ternyata kelinci percobaannya saya sebelum dijadikan materi. Iya, saya harus jadikan dimatangkan dulu di antara kami. Nah, tadi tentang cinta bersyarat ya.
yang komunikasi belum selesai. Oh, belum selesai. Iya. Gimana? Jadi waktu aku udah bisa asertif tuh, terus kan tahap selanjutnya ternyata Mas Arifnya tidak bisa langsung menerima kan? Oh iya. Tidak bisa langsung menerima keluhan saya. Lah, itu pada titik bagaimana kok Mas Arif bisa saya mengkomunikasikan, terus saya yang bisa menerima, jadinya untuk selanjutnya saya itu lebih legowo ketika mau berkomunikasi itu tidaklah nanti kalau saya ngomong juga paling gitu lagi gitu tuh gimana itu? Jujur saja saya sepertinya disantet sama dia. Jadi gini, yang saya ingat ya, entah ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya walaupun memang nggak instan. Tapi saya amati itu dimulai ketika dia mulai tidak terlalu sering mengagresi saya. Iya. Jadi contoh paling gampang gini, dulu dia tuh sangat memaksa sekali saya untuk jalan-jalan keluar karena dia ekstrovert orangnya dan saya orangnya introvert. Jadi buat Anda yang mengira saya ekstrovert, Anda salah. Jadi saya sangat introvert, bahkan orang main ke rumah itu saya pilih-pilih loh. Jadi nggak semua orang itu saya terima main ke rumah karena saya sangat introvert. Sehingga saya jalan-jalan pun dulu itu makanya malas gitu loh. Apalagi kalau lagi kondisi capek. Dan ditambah dia nuntut, dan gara-gara saya nggak mau keluar, itu aja kita jadinya akhirnya berbeda pendapat terus ngambek-ngambekan kan. Hal seperti itu. Nah yang menarik adalah ketika dia mulai mengurangi nuntut itu. Ya, jadi ketika dia mulai ngurangi nuntut, dan seingat saya dia lebih banyak curhatnya ke atas. Jadi dia lebih banyak kayak misalkan sholat malam kayak gitu ya. Jadi dia nggak meminta ke saya, tapi mintanya ke atas. Tapi waktu itu saya tidak curiga itu dalam rangka menyantet saya gitu ya. Entah apa yang berubah, tiba-tiba malah saya yang jadi kebalik, jadi kayak jemput bola malah. Ayo jalan-jalan kayak gitu loh. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi akhirnya terjawab ketika saya ikut tes sidik jarinya sama Mas Tunggul dan Mbak Alin itu. Jadi tipikal mesin otak saya itu dari analisa sidik jari finger hits itu, saya itu orangnya reverse. Jadi Arif RH itu sangat reverse. Reverse itu kebalik. Jadi kalau dipaksa-paksa itu malah bakalan ditolak. Tapi kalau malah nggak dipaksa-paksa itu malah ngejar, menawarkan diri. Jadi kamu sayangnya nggak tahu aku dari dulu kayak gitu. Iya. Jadi karena merasa sudah memahami, ternyata nggak memahami juga gitu. Jadi dulu saya merasa saya harus merubah suami saya ya, dengan begini-begini itu harus ngikutin apa maunya saya gitu. Ternyata hal itu tidak berhasil. Akhirnya waktu itu yang saya pikirkan nih, yang waktu itu ketika saya mengeluhkan tentang suami saya tuh cuek banget, egonya tinggi, keras kepala. Ya, itu jadi saya tuh kayak melihat sisi negatif suami saya semua. Sementara sisi positifnya ya, Mas Arif yang bertanggung jawab, ngasih nafkah dan sebagainya ya, melindungi saya dan sebagainya, itu memperhatikan secara kenyamanan baik rumah, sandang pangan dan sebagainya itu sangat diperhatikan gitu. Itu nggak kelihatan oleh saya gitu. Dianggap bukan bagian dari perhatian bahkan. Saya hanya melihat yang negatif-negatifnya aja gitu. Akhirnya saya waktu itu tuh sudah sampai badak mentok ya, karena sudah kehabisan air mata, jangan-jangan gitu. Akhirnya saya sudah mentok. Kalau saya menyalahkan terus suami saya, ini tidak akan berubah gitu. Saya sampai waktu itu sampai pemahaman itu. Siapa sih yang menjadikan dia suami saya? Ya, selain tentunya Allah gitu ya. Tetapi saya yang memutuskan, memilih gitu ya, menikah dengan si Arif RH ini kan. Saya kan yang memutuskan. Jadi kalau saya menyalahkan suami saya, berarti saya tidak bertanggung jawab gitu atas pilihan saya sendiri. Jadi waktu dulu saya ingatnya, suami saya Arif RH ini itu adalah pilihan saya. Jadi saya harus bertanggung jawab apapun kondisi dia gitu ya. Nah, sejak saat itu saya sudah tidak menuntut lagi. Terserah dia mau SMS atau tidak, yang penting dia sudah sampai di lokasi dengan selamat gitu ya. Terserah dia mau mainan laptop sepanjang hari, terserah gitu ya. Itu saya sudah tidak menuntut harus begini harus begitu, enggak. Nah,
justru sejak saat itu gitu ya, dan terutama tadi ya, berdoa kepada Allah gitu ya, memohon diberikanlah kelembutan hati kepada lelaki ini. Lah, sejak saat itu, sejak saya tidak menuntut gitu ya, saya justru memberi. Saya lebih ini kan dengan memberi. Bahkan ketika saya memberi pun tanggapannya juga nggak selalu positif padahal ya. Seperti ketika ulang tahun itu, ulang tahun saya memberikan kejutan gitu ya. Apa itu? Kamu belikan kue, tart, Tart macam-macam. ulang tahun, ternyata penerimaannya tidak Biasa positif aja, gitu. biasa aja. Waktu itu saya sangat kecewa gitu ya, suruh dikasihin ke ponakan-keponakan lagi gitu rotinya. Itu sangat kecewa, saya nangis gitu ya. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Tetapi kenapa masih saja belum cocok gitu ya. Saya harus bagaimana lagi ini gitu kan. Ya dua tahun itu 2 tahun ya mungkin ya 2 tahun pertama itu nikah tuh aduh. Jadi saya sudah baca buku macam-macam ya. Kita juga udah sama-sama ikut banyak training. Kita sudah baca buku Mars and Venus-nya siapa tuh? Yang itu ya. Kemudian baca buku-buku tentang wanita seperti apa, pria seperti apa. Itu tetap pada waktu menikah itu kita kayak teori itu semuanya harus Semuanya luruh. iya karena nggak nalar. Iya. ah Nah itu sebentar. ah, Ketika saya sudah nggak menuntut, justru Mas Arief merasa tidak dipaksa ya, Dipaksa. tidak direvoki gitu ya. Justru saat itu beliaunya mulai berubah. Saya merasakannya seperti itu. jadi memang dari perbedaan-perbedaannya kita tuh banyak banget ya. Jadi kayak satu umur satu baut. Dulu kan kita mikirnya perbedaan ya, walaupun setelah itu terlampaui kita mikirnya oh ternyata memang pasangan tuh memang satu tuh baut, satu umur itu pasangan. Tapi dulu kan mikirnya harus sama gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa tuh? Aku mau ngomong apa jadi lupa. Tadi mau ngomong Apa? Aku tuh mau ngomong apa tadi ya? Lupa juga saya. Tadi masalah apa tadi? Komunikasi. Nah, Terus apa? Ya kamu dulu. yin yang bukan. Aku lupa. Kamu dulu. Yin yang bukan. Iya. Kamu dulu. Lupa. Ini lagi ngeblank gara-gara Enggak, aku dengerin dia cerita, aku lupa. Jadi setelah nggak dituntut-tuntut seperti itu malah saya yang menawarkan diri gitu loh intinya. Dan itu ada kesadaran kasihan atau bagaimana itu? ya kalau sekarang saya ngerti karena saya itu orangnya itu adalah orang reverse ternyata. Ketika aku itu diberikan tekanan, aku malah reject. Tapi kalau misalkan aku malah nggak ditekan, aku malah diberi iya. kelonggaran gitu. Sekarang jawabannya ketemu, tapi dulu tuh bukan itu. Ya gini. Jadi kami tuh nggak ketemu bahasa cintanya. Jadi gini. Akhirnya kami punya kesimpulan bahwa mencintai itu nggak penting, yang jadi penting itu adalah apakah pasangan kita itu merasa dicintai atau tidak. Jadi yang kasusnya adalah kami itu sama-sama saling mencintai, tapi dia merasa tidak saya cintai dan saya merasa tidak dia cintai. Nah itu masalah. Ini nangkep nggak? Iya. Jadi apa yang saya lakukan semua itu ternyata menurut dia tuh bukan bahasa cinta dia, dan dia menyampaikan apapun ke saya itu rasanya dia kayak nggak itu bukan cinta. Contoh paling gampang kan gitu. Jadi setelah waktu berlalu akhirnya saya mengerti istri saya itu ternyata bahasanya bahasa sentuhan. Jadi dia itu kalau ngambek, dia itu sedang sedih, whatever ya, itu obatnya cuma satu, dipeluk. Dan saya butuh waktu bertahun-tahun untuk paham Untuk itu. memahami itu dan melakukan. Karena dia tidak ngomong dia butuh itu. Setelah ngomong pun tidak langsung Iya, menjadi habit gitu. Tidak langsung menjadi habit. Butuh waktu juga untuk jadi kebiasaan. Iya. Jadi saya tidak tahu bahwa istri saya itu lebih senang dengan bahasa sentuhan, bukan verbal. Nah ini ternyata juga orang beda-beda. Ada juga yang suami itu sudah menyentuh tapi nggak pernah ngomong verbal, itu tetap Jadi dianggap masalah juga. jadi masalah. Nah, Jadi kita perlu tahu bahasa cinta masing-masing iya, ya. akhirnya kan tahu kita tuh, oh yaudah, akhirnya simple ya. Dulu
saya pikir dengan teknik apa tuh macam-macam itu pemberdayaan diri, ternyata untuk menyembuhkan diri dia itu hanya dengan dipeluk aja udah cukup. Nah, saya itu bahasa cintanya cuma satu. Anda tahu nggak, bahasa cinta saya itu satu, yaitu dipijitin. Pelayanan Dipijitin. gitu ya. Iya, jadi bukan apa-apa. Jadi saya tuh kan dulu, teman-teman saya hampir tiap hari ngajar dulu itu. Saya banyak di luar kota, sehingga sampai rumah jam 2 dini hari, kadang jam 3 dini hari. Itu capeknya luar biasa ya, kurang tidur, kurang, wah macam-macam lah. Jadi, dan dia malah menuntut. Ya, sementara aku juga ingin diberi gitu loh. Wes, pokoknya jelimet lah. Dan kenapa kami akhirnya bahas ini tuh, walaupun kami masih termasuk belum apa-apanya dibanding orang yang udah menikah lebih lama dari kami ya, cuman kami tertarik karena banyak banget orang yang curhat kepada kami. Itu adalah masalah kami 2 tahun pertama nikah. Kok ini udah 20 tahun nikah tuh belum selesai gitu loh. Menurut kamu kenapa? Kok sampai ada yang masalah kita yang 2 tahun awal-awal itu udah liwat, ini ada yang 10 tahun itu tuh masih problem itu. Menurut kamu Ya, kenapa? barangkali tantangan masing-masing rumah tangga itu berbeda-beda ya. Ya, mungkin mereka ada kemudahan di satu hal. Nah, untuk hal komunikasi ini yang menjadi tantangannya itu bisa jadi. Kalau yang masih ada masalah dengan itu dan nonton video ini, barangkali ya ini menjadi solusi gitu. Oh iya, enggak, maksudnya apakah ada yang perlu diupayakan gitu loh? Kan nanya aku kan kadang tuh, Mas apa ya solusinya ya? Ya. Sebenarnya solusinya nggak itu-itu saja kan, yang seperti kita sampaikan tadi ya. Kita menerima ya, kita tidak menuntut, kita komunikasi yang baik ya, asertif gitu dan sebagainya kan. Sebenarnya itu saja. Cuma untuk proses bisa sampai klop gitu, bisa sampai tidak ada masalah di dalam hal itu kan memang butuh komunikasi, tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Nah, kesadaran orang itu, misal saya tuh kenapa ya kok 20 tahun masih ada masalah ini, itu kan sebenarnya sudah bagus. Dia menyadari bahwa ada yang keliru. Ketika kita sudah sadar ada yang keliru di dalam hubungan rumah tangga kita, kan sebenarnya itu suatu kesadaran mula yang bagus gitu. Dibandingkan dia tidak sadar bahwa ada yang perlu diperbaiki. Ya, gitu. Ya. Menurut saya begitu. Nah, berarti ada nggak menurut kamu satu angka yang pasti bahwa adaptasi orang itu untuk memahami lawan jenis itu butuh 1 tahun 2 tahun, angkanya ada nggak? Kalau menurut aku 5 tahun mungkin ya, 5 tahun. 5 tahun itu. Iya, karena 5 tahun itu katanya itu kan sebuah fondasi awal pernikahan kita selanjutnya bagaimana gitu kan. Walaupun tidak bisa ini kalau sudah 10 tahun nanti ininya lancar terus, itu juga tidak bisa seperti itu kan. Karena mudah-mudahan sih yang sudah 10 tahun lewat memang lancar terus gitu ya. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa ya itu nanti akan lancar terus, itu juga nggak bisa. Iya, kita pun tidak tahu ke depan ini bagaimana, kan kita tidak tahu juga pelajaran apa lagi. Karena tantangan kan akan setiap keluarga beda-beda tantangannya gitu ya. Nah, kita kan cuma bisa mengusahakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa melewati sepanjang tahun ini baik-baik saja ya. Seterusnya mudah-mudahan lebih baik lagi gitu. Ya sebenarnya yang saya pengen sampaikan tuh itu Gin, buat teman-teman yang mungkin belum menikah atau membayangkan pernikahan tuh seperti jalan lurus, jalan tol tuh, saya ingin menyampaikan yang realistis bahwa ada ilmu yang harus dipelajari juga di situ. Jadi saya nggak mau Anda kena prank gitu loh. Ya. Justru yang namanya rumah tangga itu pelajarannya itu banyak sekali gitu ya. Iya. Tetapi nggak ada sekolahnya gitu. Iya. Ini baru masalah dengan pasangan kita. Tapi gini, masalah sama misalnya dengan anak-anak itu banyak sekali pelajaran. Gini, jadi repotnya itu adalah kita sulit membahasakannya. Misalnya kita bilang bahwa pernikahan itu juga ada problem-problem di dalamnya. Nanti orang tuh bisa takut nikah loh. Nah, bingungnya gitu loh. Tapi kalau kita bilang wah pernikahan itu indah, nanti dia akan ekspektasi berlebihan sehingga dia tidak ready. Seperti halnya kalau kita manjat gunung itu kan kita nggak boleh memberikan sebuah panduan aman kok, lancar kok, sehingga orang itu tidak membawa
peralatan yang memadai untuk mendaki gunung. Tapi kita tidak boleh juga membuat dia akhirnya ketakutan nggak jadi naik gunung. Nah ini yang Dan sulit adalah ini itu. memang jadi kayak sudah rada menjamur juga ya. Orang-orang yang takut menikah itu kan banyak kan mulai sekarang. Ya, gini, ada orang yang memang memutuskan dengan sadar untuk tidak menikah, ada yang takut menikah, itu beda. Jadi kalau saya pribadi teman-teman, aliran yang ya memang menikah separuh agama dicontohkan Nabi, tapi kan di situ tidak termasuk wajib sebetulnya, iya kan? Tidak wajib kan? Tapi asal dengan Tetap kesadaran, dengan kebutuhan naluri iya, manusia iya. aja. Jadi makanya saya berhenti untuk membuli orang yang belum memutuskan nikah, karena bisa jadi memang itu pilihan dia gitu loh. Nah tapi ketika kasusnya orang itu mengalami blocking menikah, saya boleh katakan saya termasuk nikahnya telat dan itu kena blocking. Iya, iya. Jadi dulu saya tuh punya bayangan bahwa kalau misalkan nanti menikah itu bakalan, misal contoh ya, saya kan suka main game ya. Dan itu luka saya waktu kecil, karena waktu kecil saya mau minta dibelikan peralatan game sama bapak, nggak dikasih kan, karena biar ranking 1 gitu kan, suruh belajar terus. Jadi punya gambaran bahwa nanti istri saya itu pasti ngelarang-larang saya gitu loh. Dan banyak faktualnya teman-teman saya yang setelah menikah itu nggak bisa lagi main game, nggak bisa lagi main PlayStation. Nah, dan ternyata realitanya juga dia nggak masalah aku main PlayStation ya. Bahkan aku pun nggak melarang dia nonton drakor kan sekarang ya. Iya gak sih? Iya, iya. Nah sekarang persoalannya, saya di grup game itu sering juga ada orang yang komen-komen katanya, wah seneng ya dibolehin oleh istrinya main game gitu loh. Kenapa sih ada wanita atau istri siapapun itu melarang suaminya untuk senang-senang dengan hobinya? Masalahnya di mana? Nah itu kembali lagi masalahnya yang tadi itu komunikasinya belum lancar lagi. Apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi kesukaan masing-masing suami dan istri tidak dipahami dulu gitu. Kalau sekarang kan, kalau dulu Mas Arif main PlayStation mungkin saya marah-marah gitu. Tetapi kan karena saya sudah memahami dan Mas Arif juga bisa memahami saya, ya sekarang ya silahkan gitu. Enggak, sekarang karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dulu kan saya main PlayStation dia marah ya. Sekarang enggak. Saya main PlayStation dia nonton drakor. Oh iya, tapi kembali lagi ke pertanyaan itu. Agar yang belum menikah nggak takut. Wah, ternyata menikah itu misalnya menjadi serem amat gitu ya. Tapi kita juga harus kasih fakta bahwa tidak terus semudah itu adaptasi. Iya, makanya yang kita perlu sampaikan ya, menikah itu ya tempat kita belajar gitu. Di situ ada tanggung jawab ya. Kalau yang pacaran gitu kan, mungkin kalau nggak cocok sama pacarnya bisa putus, udah ganti gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu ketika menikah kan. Nah, jadi di situ ada tanggung jawab kita yang apa namanya tuh, kita perkuat gitu di situ dalam pernikahan itu. Nah, kalau menurut saya justru pertumbuhannya itu di spiritualitas itu. Spiritualitas. Keberserahan diri dan sebagainya itu ketika menghadapi tantangan-tantangan yang menurut saya dulu berat gitu, itu jadi lebih mudah gitu. Aku ngerti, ada yang menarik teman-teman, mungkin bisa dijadikan ini ya. Jadi kalau dulu ya, ketika misalkan salah satu dari kami itu berulah, satu akan bereaksi dengan marah ya. Kalau sekarang itu malah jadi bahan analisa untuk diskusi. Contoh paling gampang tuh, ketika aku mengalami kekhawatiran atau satu ketidaknyamanan tertentu, itu biasanya malah setelah itu sorenya atau malamnya kami tuh diskusikan hal itu, kami bahas dan sampai pada, oh iya ternyata aku tuh luka masa kecilnya ini ya. Contoh paling gampang misalnya ketika istri saya ini sering bikin saya kesel karena dia kalau misalkan takut sendiri, takut gelap gitu loh. Kalau dulu itu ngapain sih gitu aja kok takut gitu loh. Jadi dulu kalau dia mengungkapkan masalahnya itu saya bully. Kamu itu loh udah beragama kok masih takut aja sama gelap, takut sendirian. Nah dulu gitu. Nah setelah udah itu lewat, itu malah kenapa ya kamu tuh takut gelap. Jadi kita membahas hal yang sama,
Tapi itu akhirnya jadi lukanya ini. Jadi gitu. kita kayak menikah itu kayak menguliti apa sih luka-luka yang Iya. ada di dalam diri kita masing-masing ya. Iya, jadi akhirnya kami menjadikan bahan kalau kami ada persoalan itu, ini masalah trauma kita waktu kecil tuh itu gitu. Jadi bahasnya sama tapi cara bahasnya beda. Bener gak sih? Iya, iya. Jadi kayak terkuak dan syukurnya kita bisa mendiskusikan itu. Jadi kita bisa saling mencoba untuk memberikan ruang agar luka batin kita masing-masing itu sembuh. Iya. Gitu nggak? Iya, ya aku sambil lihat ini contekannya ini. Contekan. Iya. Ya, terusin. Ya, itu kayak misalnya tuh ternyata Mas Arif itu luka kecilnya kan karena dia tidak dibolehkan main PlayStation karena waktu kecil dulu tuh suruhnya belajar aja sama orang tuanya gitu. Jadi sampai sekarang dia masih suka PlayStation ya mungkin karena dulu tidak keturutan itu ya, dan saya bisa memahami itu. Suami saya sedang menyembuhkan luka batinnya gitu. Tapi kasusnya memang nggak agak kompleks kayak gitu karena ketika saya bahas itu di sebuah grup game gitu, di sana dikatakan ya gimana istri nggak marah-marah mas, suami main game mulu sementara uang dapur. Nah itu beda. Nah, itu komunikasi lagi harus Enggak, jadi gini diselesaikan dulu. teman-teman, sekarang aku nanya ya, kamu milih Arif RH yang egois, keras kepala, ya aku ada itunya, yang kayak gini. Sebenarnya aku juga kayak gitu. Atau kamu lebih suka Arif RH yang lembek, manutan, ya yang kayak gitu, nggak kayak gini kebalikannya. Kamu lebih suka mana sih sebetulnya? Lebih suka yang sekarang. Karena gini teman-teman, kenapa saya nanya ini ya? Mohon maaf ya. Saya Karena sering justru dari ego itu menjadikan Arif RH ini suami yang bertanggung jawab. Kalau tanpa dia ego dan keras kepala, mungkin dia akan semena-mena menjadi suami gitu ya, tidak mikirin istrinya dan sebagainya. Makannya istri bagaimana dia nggak mikirin gitu. yang menarik ya Lanjut. teman-teman, itu saya sering dicurhati orang-orang yang mengeluhkan suaminya itu nggak serius mencari nafkah. Jadi apa ya, suaminya itu dianggap kayak nggak optimal gitu loh. Akhirnya istrinya yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Padahal kan ya dari akad nikah sudah jelas tanggung jawab itu kepada Meskipun suami. itu nggak salah juga ya. Ya nggak salah sih, nggak salah. Cuma Ada porsinya. dia masing-masing. mengeluhkan kenapa suaminya begitu. Gitu. Nah, saya ngamatin pria-pria yang memang gairah mencari nafkahnya Tinggi. lemah. Itu Lemah. itu biasanya nggak egois. Hmm. Anda boleh cek ya, cowok-cowok yang keras kepala egois itu, dibalik buruknya hal itu, dia itu punya satu rasa tanggung jawab dan tersinggung apabila melihat istrinya itu sampai nggak bisa makan gitu loh. Leadershipnya kuat. Iya, dia merasa kok aku gagal ya jadi seorang suami ya. Nah, sementara suami-suami yang bertanggung jawab, yang mikirin nafkah anak istrinya, itu satu paket dengan keras kepalanya dia. Ya, yang akhirnya yang dikeluhkan beda lagi. Jadi kalau yang perempuan yang istri yang satu mengeluhkan egoisnya pasangannya atau suaminya, istri lainnya mengeluhkan pasangannya tidak ada daya untuk menjadi seorang pemimpin keluarga. Jadi bagaimana dong? Sekarang gini, menurutmu kita nggak bicara tentang dalam agama. Mana yang lebih baik? Ya, misalkan apakah harus pria yang mencari nafkah? Ya enggak juga sebenarnya. Kita nggak bicara agama ya. Ya enggak juga kan. Apa dasarnya terus harus? Karena kan Ya wanita itu yang namanya pasangan tuh ya seperti itu, apa namanya, satu paket gitu. Ada perannya masing-masing. Ada yang memang leadershipnya kuat di istrinya. misalnya kalau tukeran nih, aku santai, kamu yang misalnya. Nggak mau. Nah, kalau menurut aku masalahnya bukan di situ. Jadi kasusnya ini bukan siapa yang nyari nafkah. Kasusnya saya lihat juga ada beberapa pasangan yang cewek ini penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan suaminya, pas berlipat-lipat jauh. Tapi rumah tangganya baik-baik aja. Ya memang nggak apa-apa, banyak. Nggak ada juga yang berantakan. Tahu nggak kenapa? Iya. Istrinya tidak bisa menghargai suaminya yang tidak bisa mencari nafkah. Ya, terus apa lagi? Bukan hanya itu.
Apalagi tuh? Karena suaminya tahu diri, aku sepertinya memang kurang berbakat mencari nafkah sebanyak istriku. Dan istriku sibuk mencari nafkah, maka aku berkontribusi mengambil alih apa yang dalam tanda kutip biasanya dikerjakan istriku. Misalnya nyuci, jemur, nyetrika. Akhirnya si cowok ini mau seperti kayak dunia yang tertukar gitu ya. Mau mengambil peran itu sehingga si istri merasa apa ya? Yang saya amati, wanita-wanita yang mengeluhkan suaminya itu karena nggak bisa nyari nafkah, ternyata bukan itu. Karena ternyata mereka habis pulang kerja, mereka masih harus ngurus anak, mereka harus Ngurus masak, rumah. mereka harus nyapu, mereka harus nyuci. Jadi bebannya double-double. Jadi bebannya double gitu. Jadi sementara rumah tangga yang baik-baik saja, si suami ini mau menjadi Pengganti. bapak rumah tangga. Nah, jadi kalau dari kasus-kasus yang masuk ke saya kayak gitu teman-teman. Ada juga yang dua-duanya bisa menjadi mencari penafkah rumah tangga juga ada. Ada, kalau itu sih lebih gampang ya. Yang kasusnya rumit itu kalau itu biasanya wanita lebih tinggi penghasilannya, kemudian prianya dalam hal itu agak loyo, tidak mau mengambil alih peran-peran yang biasanya dikerjakan istrinya, akhirnya muntab, ya, sehingga istrinya mikir, terus ngapain aku punya suami? Ya kan akhirnya memutuskan, toh aku tidak bergantung sama dia, kayak gitu loh. Jadi kontribusi, jadi akhirnya memang gini, memang kayak aku dari dulu tuh suka cuci piring gitu nggak sih? Dulu tuh Enggak, kalau pas di Purwokerto enggak. nggak ya? Enggak. Nggak ya?